Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sang penghibur bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesuslah yang berjalan bersama kami dalam melalui semua badai kehidupan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat Sabat, selamat pagi. Judul renungan kita pada hari Sabat ini 23 Agustus 2025. Yesus berjalan bersama kita melalui semua badai kehidupan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari ini saya harus menulis tentang Kristus yang berjalan di atas laut dan meredakan badai. Betapa jelasnya bayangan perahu itu bersama para murid yang diombang-ambingkan ombak. Malam itu gelap dan penuh badai. Guru mereka tidak ada. Laut bergelora, angin bertiup berlawanan arah. Seandainya Yesus juru selamat mereka menyertai mereka, mereka pasti akan merasa aman. Sepanjang malam yang panjang dan melelahkan itu, mereka mendayung, menerobos angin dan ombak. Mereka dikepung bahaya dan kengerian. Mereka adalah orang-orang yang kuat, terbiasa dengan kesulitan dan bahaya, dan tidak mudah gentar menghadapi bahaya. Mereka berharap untuk membawa juru selamat mereka ke atas kapal di suatu tempat yang telah ditentukan. Tetapi bagaimana mereka bisa mencapai tempat itu tanpa Dia? Semuanya tampak sia-sia karena angin melawan mereka. Kekuatan para pendayung telah terkuras, namun badai yang tak kenal ampun belum mereda. Tetapi menerjang ombak dengan ganas seolah-olah akan menelan perahu dan diri mereka sendiri. Oh, betapa mereka merindukan Yesus. Di saat-saat bahaya terbesar mereka, ketika mereka telah menyerahkan segalanya, di tengah kilatan petir pada jaga keempat malam itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka berjalan di atas air. Oh, Yesus tidak melupakan mereka. Matanya yang waspada, penuh simpati yang lembut, dan kasih yang penuh belas kasihan telah mengawasi mereka semua melalui badai yang menakutkan itu. Dalam kebutuhan terbesar mereka, Dia dekat dengan mereka. Tepat ketika keputusasaan menggantikan harapan, ketika mereka merasa benar-benar ditinggalkan, mata Sang Penebus dunia sedang memperhatikan mereka dengan belas kasihan yang selembut seorang ibu yang memperhatikan anaknya yang menderita, dan kasih ini tak terbatas. Para murid awalnya ketakutan, tetapi di atas gemuruh badai yang dahsyat terdengar kata-kata yang paling dirindukan para murid. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Keyakinan mereka dipulihkan. "Yesus, itu Yesus!" diucapkan dari satu orang kepada yang lain. "Jangan takut, itu Yesus Sang Guru." Yesus berkata kepada angin dan ombak, kepada air yang bergejolak, "Diam, tenanglah." Oh, betapa seringnya kita dalam pengalaman kita berada dalam posisi yang sama seperti para murid ini. Betapa seringnya Kristus menyatakan dirinya kepada kita dan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Oh, penebus yang penuh kuasa, juru selamat yang penuh kasih karunia dan belas kasihan, yang dengan kuasa-Mu yang tak terbatas mampu menenangkan segala badai, yang mampu menyegarkan semua hati. Dia adalah penebus kita.
Kita dapat mempercayainya dalam badai maupun dalam sinar matahari. Dikutip dari Letter 5 tahun 1876. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini tentang siapa yang berjalan bersama kita dan yang berada di samping kita, khususnya bagi umat-umat yang percaya. Tribune Herald tanggal 5 Januari tahun 1911, paragraf 3 berkata, "Jangan berpikir bahwa ketika Anda berjalan bersama Yesus, Anda harus berjalan dalam bayang-bayang. Orang-orang yang paling bahagia di dunia adalah mereka yang percaya dalam Yesus dan dengan senang hati melakukan perintahnya. Dari kehidupan mereka yang mengikutinya, keresahan dan ketidakpuasan disingkirkan. Mereka mungkin menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi hidup mereka penuh sukacita karena Kristus berjalan di samping mereka dan kehadirannya, yaitu kehadiran Yesus, membuat jalan itu terang. Yang berjalan di samping kita adalah Yesus. Yang hadir bersama kita adalah Yesus. Sebab ingat, Yesus telah berjanji, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Kemudian, Testimonies to Southern Africa halaman 81 paragraf 2 berkata, "Tuhan Yesus ada di samping kita, siap menggenggam tangan yang terulur kepadanya yang Maha Kuasa. Ketika harapan kita terpenuhi, diri kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan segala kemuliaan diberikan kepada Kapten keselamatan kita, yang telah mengurapi kita dengan minyak sukacita melalui kuasa ilahinya." Yang menggenggam tangan kita adalah Yesus. Hal yang sama dinyatakan dalam tulisan berikut ini. Suratnya nomor 225 tahun 1904 paragraf 2. Ketika ia berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah, bertanya pada setiap langkahnya, "Apakah ini jalan Tuhan?" dan matanya tetap tertuju kepada Yesus, ia pasti akan mendapati tangannya digenggam oleh tangan Kristus, dan ia akan dikuatkan untuk berjalan di samping Sang Juru Selamat. Jadi, jelas sekali, yang berada di samping kita adalah Yesus. Yang berjalan bersama kita adalah Yesus. Bahkan yang menggenggam tangan kita adalah tangan Yesus. Sebab memang Yesus juga berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Sekarang, bagaimana caranya Yesus kembali kepada umat-umatnya? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam Manual for Canvassers halaman 40 paragraf 3 yang berbunyi, "Tuhan Yesus yang berdiri di samping para penjual buku berjalan bersama mereka adalah kepala pekerja. Jika kita mengenali Kristus sebagai pribadi yang menyertai kita untuk mempersiapkan jalan, Roh Kudus di sisi kita akan memberikan kesan-kesan yang tepat sesuai dengan konteks yang dibutuhkan." Dikatakan, Yesus yang berdiri di samping para penjual buku, lalu Yesus yang menyertai para penjual buku. Tetapi juga dikatakan Roh Kudus di sisi kita. Apakah ada dua yang berada di sisi kita, yaitu Yesus dan Roh Kudus? Tentu tidak. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Dalam buku yang sama, halaman yang sama pada paragraf 2 dikatakan, "Mereka tidak pernah sendirian. Jika mereka beriman kepada Allah, jika mereka menyadari bahwa mereka dipercayakan untuk menjelaskan topik-topik Alkitab kepada orang lain, mereka senantiasa menikmati pertemanan Kristus." Yang berada di samping kita adalah Yesus. Yang menyertai kita adalah Yesus. Yang menemani kita adalah Yesus. Bahkan, yang berjalan bersama kita adalah Yesus. Karenanya saat dikatakan Roh Kudus di samping kita,
itu bukan oknum yang lain, tetapi Yesus itu sendiri, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Lihat juga pekabaran renungan pagi tanggal 12 Agustus 2025 yang lalu, tentang Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 242 paragraf 5. Yesus berkata kepada angin dan ombak, kepada air yang bergolak, "Diam, tenanglah." Oh, betapa seringnya kita dalam pengalaman kita berada dalam posisi yang sama seperti para murid ini. Betapa seringnya Kristus menyatakan dirinya kepada kita dan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Oh, penebus yang penuh kuasa, juru selamat yang penuh kasih karunia dan belas kasihan, yang dengan kuasa-Mu yang tak terbatas mampu menenangkan segala badai, yang mampu menyegarkan semua hati. Dia adalah penebus kita. Kita dapat mempercayainya dalam badai maupun dalam sinar matahari. Pengalaman para murid di zaman dahulu dapat menjadi bagian kita, sebab Yesus yang sama genapi janjinya untuk sertai kita dan datang kembali kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 4 November tahun 1902 paragraf 10. Kristus hadir melalui Roh Kudus-Nya. Jelas, Roh Kudus yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Karenanya, yang berjalan bersama kita, yang hadir di samping kita, yang selalu menyertai kita, yang menggenggam tangan kita, bagi umat-umat-Nya yang percaya adalah Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini, yang berjalan bersama kami, yang berada di samping kami, yang menyertai kami, yang memegang dan menggenggam tangan kami, bukan oknum lain, tetapi Yesus itu sendiri, oleh kehadiran Roh Kudus-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itulah wujud kami menerima kehadiran Kristus dalam hidup kami. Itulah wujud Yesus berada di samping kami, berjalan menyertai kami, menggenggam tangan kami. Hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami pun dapat bersama-sama dengan Dia secara fisik. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.